Oke, selamat pagi untuk anak-anak kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas kembali di materi teknologi layanan jaringan. Mungkin agak membosankan materi terkait dengan daring ini, tetapi semaksimal mungkin kita coba untuk memberikan suatu pemahaman agar meskipun dalam kondisi Anda di rumah, Anda masih mendapatkan satu materi yang nantinya menjadi materi prasyarat untuk berikutnya. Semoga nantinya Anda bisa mengikuti dengan segala keterbatasan dan semoga memberi info yang manfaat. Anak-anakku sekalian, pada materi ini merujuk kepada kompetensi dasar yaitu terkait dengan kompetensi 3.5 yaitu analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Yang nantinya Anda akan mampu setelah mempelajari ini untuk menjelaskan kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Dan kemudian Anda bisa menentukan spesifikasi dari kebutuhan ketika Anda akan membuat satu jaringan komputer. Karena apa? Ketika kita menjadi administrator jaringan atau network atau apapun di dalam jaringan, ketika kita akan menyusun satu rangkaian daripada jaringan, tentu kita harus membuat analisis daripada kebutuhan, analisis terkait dengan spesifikasi, analisis terkait dengan sumber daya, resource, dan lain-lain. Sehingga nanti jaringan yang akan kita buat itu adalah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Anak-anak sekalian, kami mengambil materi ini dari salah satu modul di teknologi jaringan yang kami ambil dari modul yang dikeluarkan oleh PEDC Malang sebagai basis yang sering dipakai untuk materi-materi pelatihan. Nah, tujuan umum dari materi ini adalah bahwa ketika Anda mempelajari ini, di akhir Anda kemudian bisa menyusun satu laporan terkait dengan kegiatan. Kalau di sini pelatihan, tentu di sini adalah kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan daripada ini bahwa Anda dapat menentukan kebutuhan pengguna, kemudian Anda juga bisa menentukan spesifikasi atau topologi dari jaringan yang Anda buat. Anak-anak sekalian, ketika kita berbicara tentang jaringan, ketika kita akan melakukan satu perencanaan jaringan, kita tentu harus memulai dari menentukan kebutuhan pengguna atau klien ketika jaringan itu dibuat atau dikembangkan. Nah, yang pertama tentu ketika kita akan membuat jaringan, pasti kita akan menentukan terkait dengan server. Bagaimana aplikasi yang akan berjalan di server. Kemudian bagaimana perangkat lunaknya. Kemudian kebutuhan ketika server itu akan dipakai oleh berapa klien. Juga terkait dengan fitur dan kelebihan server yang kita miliki. Termasuk aplikasi apa yang nantinya akan kita pasang di server. Karena itu akan menentukan. Semakin besar kebutuhan pengguna, tentu kebutuhan dan spesifikasi servernya harus disesuaikan. Server sekolah tentu berbeda dengan server di rumah ataupun di industri. Server untuk industri besar tentu berbeda juga kebutuhan dengan server untuk industri kecil. Masing-masing punya kebutuhan dengan spesifikasinya masing-masing. Karena apa? Tentu kemudian bahwa identifikasi ini sesuai dengan kebutuhan daripada bisnis perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar tentu akan menggunakan server dengan kualifikasi besar, dengan resource besar juga, karena memang traffic yang dipakai, kebutuhan yang dipakai, memang membutuhkan data-data yang besar. Server perbankan dengan aktivitas bisnis yang demikian kompleks tentu membutuhkan juga dukungan daripada aplikasi maupun hardware yang besar juga. Nah,
Kalau di sini kita berbicara pada skup yang lebih kecil dulu sebelum kita membahas pada skup yang lebih besar, yaitu ketika kita melakukan analisis dari penggunaan server. Berapa besar terkait dengan aktivitasnya, kemudian berapa planning dari administrasi servernya, kemudian sistemnya, kemudian apa kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sehingga ketika perencanaan daripada penggunaan server ini sudah sesuai, akan meminimalisir atau meminimalkan terjadinya kesalahan ketika kemudian server itu digunakan. Kemudian berikutnya kita akan melakukan satu identifikasi dari berapa banyak pengguna yang akan menggunakan server kita. Untuk server yang diakses oleh banyak pengguna, banyak klien, tentu dukungan daripada kebutuhan server itu semakin besar juga. Makanya ketika kita merancang server, kita lihat dulu kebutuhan daripada penggunaannya yang kemudian akan berimplikasi kepada hardware jaringan yang lainnya. Kemudian aktivitas bisnis apa atau proses bisnis apa atau kegiatan bisnis apa yang dilakukan. Kemudian berapa jumlah pengguna yang dilayani. Termasuk kemudian berapa traffic dalam harian atau periode waktu tertentu. Sehingga ketika perencanaan itu sudah didapatkan, kita akan bisa mengambil atau kita bisa kemudian mengelengkapi software yang mendukung kinerja daripada hardware kita sehingga kondisinya optimal, handal dan terjamin. Anak-anakku sekalian, karena server ini menjadi pusat ataupun data sentral dari seluruh kegiatan di jaringan komputer, karena dia sebagai melayani untuk semua aktivitas ke klien. Tentu dia harus diskalakan terkait dengan RAM yang dipakai. Sistem operasinya juga sistem operasi yang boleh dikatakan khusus, yang memang mendukung untuk sistem operasi jaringan. Nah, anak-anakku sekalian, terkait dengan ini, di beberapa pembahasan, kita biasanya membagi beberapa tugas utama server yang dalam hal ini melayani komputer atau klien, itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, adanya server aplikasi. Server ini berisi satu aplikasi-aplikasi yang bersifat multi-user, yang kemudian bisa diakses bersama-sama. Umpama, kita punya server yang di dalamnya berisi, taruhlah kita menggunakan asumsi server itu adalah server akun perbankan. Di dalam server itu ada aplikasi teller, aplikasi untuk simpan pinjam, aplikasi untuk tabungan, aplikasi untuk CSR, aplikasi untuk mungkin administrasi untuk accounting dan lain-lain. Banyak kemudian aplikasi-aplikasi yang tertanam di dalam server tersebut. Nah, aplikasi ini tentu kemudian kita sesuaikan dengan hardware-nya. Kalau hardware yang dipasang itu besar, tentu harus dipakai juga untuk aplikasi yang memang sangat beragam. Kemudian yang kedua, kita mengenal server data. Sebagaimana fungsinya, server data ini adalah server yang dipakai untuk menyimpan data-data, baik itu data yang belum diolah maupun data yang sudah diolah. Dan data itu kemudian dapat diakses oleh klien dengan bantuan aplikasi yang ada di server. Umpama, di perbankan punya data nasabah, di perbankan punya data kemudian pelanggan, di perbankan punya data mungkin customer, di perbankan punya data mungkin pegawai, di situ punya data terkait dengan pembayaran dan lain-lain. Data-data itu kemudian disimpan di dalam server data yang kemudian bisa diakses dengan aplikasi tertentu. Umpama,
Ketika kita melakukan transaksi di ATM, kita katakan mengambil atau melihat informasi terkait dengan tabungan. Itu kan ketika kita melakukan transaksi di ATM, kita menggunakan aplikasi di ATM yang kemudian bisa mengakses data simpanan kita di server pusat namanya. Itu salah satu fungsi server data. Atau mungkin juga server data itu kita pakai seperti ketika kita mengakses aplikasi ataupun layanan-layanan di Google, layanan-layanan di YouTube. Data-data itu tersimpan di servernya mereka. Tetapi kita bisa melakukan akses, kita bisa melakukan tracing, kita bisa melakukan melihat atau mengambil data dengan menggunakan web atau menggunakan mungkin FTP dan lain-lain. Nah, berapa banyak server data ini tergantung dari berapa besar kapasitas data yang dipakai atau berapa besar kapasitas yang disimpan untuk penggunaan tertentu. Kemudian yang ketiga ada server proxy. Server proxy itu mengatur lalu lintas atau kalau orang dikenal dia sebagai penghubung antara klien dengan jaringan WAN ataupun server pusat. Mungkin ketika traffic jaringan kita di server itu kecil, mungkin server proxy ini tidak terlalu signifikan secara fungsi. Tapi Anda bisa bayangkan ketika jaringan itu diakses sekian banyak atau sekian juta pengguna. Tentu traffic yang di atas, traffic yang di server itu demikian padat. Nah, ketika padat, kalau kemudian tidak ada pengatur, tidak ada yang kemudian mengatur lalu lintas jaringan itu, mungkin server pusatnya atau ketika server datanya itu bisa terjadi crowded ataupun tidak bisa melayani karena demikian banyak. Sehingga kemudian server proxy ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan. Sehingga mana-mana yang kemudian bisa masuk untuk mengakses, kemudian mana-mana yang harus kemudian di schedule, mana-mana yang kemudian menjadi prioritas, mana-mana yang kemudian menjadi urutan. Jadi proxy ini diasumsikan seperti pengatur ketika orang masuk dengan pintu gerbang yang satu. Anda bisa bayangkan ketika satu pintu gerbang itu kemudian diakses banyak orang. Pintu gerbangnya ukurannya kecil, kemudian banyak yang masuk dengan tidak ada pengaturan. Anda bisa bayangkan kemudian tidak bisa masuk semua. Sehingga kemudian proxy ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas masuknya data. Anak-anak sekalian, yang kemudian berikutnya adalah telnet server. Kalau kita berbicara tentang telnet atau ini adalah satu layanan terkait dengan remote. Anak-anak sekalian, Anda bisa bayangkan ketika server ini berada pada jaringan di pusat, sementara server ini mengalami trouble. Sementara adminnya tidak berada pada lokasi setempat, sehingga telnet ini membantu ketika seseorang admin atau administrator untuk server melakukan satu remote terhadap komputer yang lainnya. Sehingga masing-masing kemudian bisa terkoneksi meskipun tidak berada pada lokasi yang sama. Fungsi telnet ini biasanya dipakai untuk fungsi-fungsi konfigurasi, fungsi-fungsi setting dan lain-lain. Sehingga ketika terjadi permasalahan, semuanya masih bisa dikendalikan. Yang berikutnya ada namanya virtual server ataupun virtual server. Ketika kita membuat jumlah server itu dibagi-bagi. Orang bisa mengatakan namanya virtualisasi. Jadi membuat jumlah server yang banyak yang seolah-olah menjadi server.
tujuannya adalah untuk memecah satu apa traffic sehingga tidak terjadi satu permasalahan atau yang